pusaka-pusaka yang miyos itu memang biasanya memang sinengker ya, jadi memang diselubung makanya ditutupi kan itu. Iya. Orang masyarakat hanya bisa menduga itu adalah tombak biasanya, tapi ada juga yang bentuk lain. Dan itu memang tidak boleh dipertontonkan karena memang pusaka-pusaka Kanjeng Kyai itu memang tidak untuk dilihat oleh masyarakat. Kalau berkahnya ya kotoran itu nanti dicampurkan ke media tanam itu. Bahkan konon ketika kerbo itu berjalan-jalan ke daerah, masyarakat meyakini bahwa kalau kerbo itu merusak sawah atau ladang mereka bahkan akan sangat bersyukur sekali. Karena ini adalah pertanda bahwa itu akan mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam kembali lagi di podcast Tribun Solo. Podcast yang membahas hal-hal menarik dan terkini di kawasan Solo dan Solo Raya bersama saya Vincentius Desta. Tribuners, kali ini menjelang malam 1 Suro, yaitu tahun baru dalam kalender Jawa, ada kirap yang akan dilangsungkan di kota Solo. Nanti kirap malam 1 Suro ini akan jatuh pada tanggal 26 Juni 2025 mendatang. Nah, kita akan membahas masalah dan mengetahui apa sih sebenarnya kirap malam 1 Suro ini. Dan kemarin sempat ada wacana-wacana bahwa kirap malam 1 Suro ini bisa diikuti oleh tidak hanya abdi dalam tapi juga orang-orang awam. Nah, ini apakah benar? Apakah memang seperti itu atau memang hanya bisa diikuti oleh para abdi dalam dan orang-orang yang berasal dari Keraton Solo dan Puramangkunegaran? Nah, nanti kita akan bahas langsung bersama pemerhati budaya Kota Solo, yakni Kanjeng Nuki. Kita sapa beliau. Selamat siang, Kanjeng Nuki. Selamat siang, Mas. Apa kabar, Kanjeng? Baik. Kanjeng Nuki, ini biar kita juga sama-sama memahami, para tribuners juga paham. Sebenarnya kirap malam 1 Suro itu apa sih yang terjadi di kirap malam itu apa? Itu tradisi sejak kapan gitu? Iya. Kirap malam 1 Suro sebetulnya sudah ada sejak dulu ya, cuma yang terjadi atau yang kita saksikan pada saat ini sebetulnya adalah modifikasi dari era Orde Baru. Untuk rutenya. Untuk urutannya? Ya, rutenya, terutama untuk yang Keraton Surakarta. Itu tradisinya sudah berlangsung sejak era mungkin Pakubuwono keberapa kalau ini, Kanjeng? Kalau untuk pertama kali itu memang dulu pernah diadakan kirap tapi hanya di seputar Beteng Baluwati. Itu ya memang dari awal sudah ada dan puncaknya di sekitar di Sinun Pakubuwono ke-10. Tapi ketika ada kejadian G30 SPKI itu, kemudian Presiden Soeharto memerintahkan untuk memperluas jangkauan rute kirap di luar Beteng Baluwati. Berarti kalau zaman dahulu awalnya itu cuma mengitari jalan yang ada di Baluwati itu cuma ya, hanya itu. Tapi kemudian pas semenjak G30 SPKI itu menjadi meluas. Meluas di luarnya Beteng Baluwati. Kan itu di luarnya pas gitu. Ya. Supaya juga memberi berkah keselamatan untuk warga masyarakat Surakarta juga. Gitu. Ketika itu atas perintah Presiden sendiri atau gimana? Iya, dulu ada Presiden Soeharto menyarankan untuk keraton juga memperluas jangkauan dari rute kirap. Kalau sebenarnya kirap malam 1 Suro ini bagaimana awalnya itu bisa menjadi tradisi? Apakah dari awal itu memang Pakubuwono ke-10 tadi mengelilingi itu atas dasar apa gitu? Ya, kita tarik kembali ke kirap itu sendiri ya. Kirap itu sendiri terutama untuk yang di Keraton Surakarta memang sangat berbeda dibanding pecahan Mataram yang lain ya, baik Keraton Kasultanan Yogyakarta maupun ke dua pura yaitu Mangkunegaran dan Pakualaman. Untuk yang di Keraton Surakarta itu memang kirap itu diselenggarakan oleh keraton. Dan itu memaknai sebuah pengharapan untuk doa keselamatan
yang dilaksanakan dengan sebuah laku, yaitu berjalan dengan tidak berbicara atau topo bisu seperti itu. Nah, dari apa yang dilakukan itu maknanya adalah bagaimana kita merefleksi menuju tahun baru Jawa untuk bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini kalau saya tanya lebih detail ya Pak, berarti itu tadi sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Keraton Surakarta saja, tapi pecahan Mataram lainnya seperti tadi Puramangkunegaran dan juga ada yang Pakualam ya tadi ya. Itu juga melakukan kirap malam satu suro yang sama atau gimana? Kalau di Keraton Yogyakarta, Keraton Ngayogyakarta itu tidak ada kirap. Tapi masyarakat melakukan semacam ritual mengelilingi tembok Baluwati dengan topo bisu juga. Sama ya? Sama, tapi tidak kirap. Jadi mereka berjalan tanpa berbicara satu sama lain, mengitari tembok Baluwati. Tapi kalau yang di Surakarta dan di Mangkunegaran, ada sebuah prosesi, apalagi yang di Surakarta ada Bogai Slamet yang saya tarik tadi, yang membawa keselamatan tadi. Itu kalau bisa dijelaskan lagi, Kanjeng Nuki. Berarti kan ada sebuah prosesi, ada sebuah mungkin istilahnya kita bisa bilang kayak ritual yang harus dilakukan dulu sebelum melakukan kirap itu. Nah itu kirap yang dilakukan itu tadi ada ritual-ritual apa? Sebenarnya sebelum tadi menjalani topo bisu itu tadi. Ya untuk pusaka-pusaka dalam biasanya memang sebelum kirap memang sudah dijamas ya. Kemudian untuk sentono dalam, abdi dalam, dan masyarakat yang ingin mengikuti mungkin harus mempersiapkan diri dengan kebersihan hati juga dan dengan niat yang benar. Karena yang kita khawatirkan hingga saat ini mereka hanya ingin euforia saja gitu, hanya berjalan berbondong-bondong sambil ngobrol dan lain sebagainya. Itu esensinya sudah berubah. Sudah berubah dari situ ya. Seharusnya memang esensi dari acara itu memang kesakralannya memang harus diam. Kita hening untuk mawas diri, nyuwun supaya tahun depan lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Berarti itu memang kirap ini itu sebenarnya adalah ajang untuk berefleksi menyambut tahun yang baru gitu ya. Jadi semacam kayak di Hindu melasti, membersihkan diri gitu. Seperti itu. Itu berarti dulu ketika zaman Pakubuwono X pun itu juga melakukannya dengan kondisi topo bisu itu tadi. Iya, memang esensinya meditasi itu kan bagian dari meditasi. Meditasi itu kan pengulangan yang sifatnya simultan ya. Jadi kayak pertapa itu kan meditasi dengan duduk diam. Kadang ada yang meditasi dengan simultan tidak berbicara. Jadi selalu tidak menjawab apapun yang ditanyakan orang, seperti itu. Ada banyak sekali tipe meditasi. Kalau kembali tadi kan ada yang disebutkan pusaka. Memang dalam setiap kirap malam satu suro ini berarti ada pusaka yang dibawa. Iya, untuk yang di Keraton Surakarta itu biasanya pusaka-pusaka yang miyos itu ada beberapa jenjang ya, dari yang Kanjeng Kiai Ageng, Kanjeng Kiai, dan Kiai. Ini apa? Kanjeng Kiai Ageng ini apakah bentuknya keris, tombak atau apa? Untuk yang pusaka-pusaka yang miyos itu memang biasanya memang sinengker ya, jadi memang diselubung, makanya ditutupi kan itu. Iya. Orang masyarakat hanya bisa menduga itu adalah tombak biasanya, tapi ada juga yang bentuk lain, dan itu memang tidak boleh dipertontonkan karena memang pusaka-pusaka Kanjeng Kiai itu memang tidak untuk dilihat oleh masyarakat. Oh, berarti tapi tetap dibawa kirap, tapi posisinya tertutup sehingga masyarakat itu juga tidak bisa melihat. Bahkan untuk keluarga Sentono Dalam pun tidak tahu nanti yang miyos apa, yang keluar apa juga nggak tahu. Oh, jadi malah dari pihak Sentono Dalam sendiri juga tidak tahu apa yang itu prerogatif Sinuwun nanti yang menentukan berapa jumlah yang keluar, apa saja yang keluar. Apa saja yang miyos nanti. Berarti itu tergantung Sinuwun ya? Iya. Dan keluarnya tadi, penentuannya berapa yang keluar, apa saja yang keluar itu biasanya
ditentukan sudah sejak lama atau baru mungkin mendekati kirap malam satu suro? Biasanya last minute. Jadi last minute. sangat ya mungkin sore gitu sudah ada keperkiraan berapa yang nanti mias, tapi mungkin last minute nanti yang kayak yang beberapa waktu yang lalu tiba-tiba yang mias hanya 7. Padahal untuk para pembawa pusaka itu sudah dipersiapkan di atas 10. Okay. Jadi sampai di luar tuh ada pusaka 1 sampai 12 tuh ada, tapi ternyata yang mias mendadak 7. Jadi yang lainnya merapat ke pusaka yang lain. Seperti itu yang pernah kejadian 1 atau 2 tahun yang lalu. Itu kondisinya mereka yang dipasrahi untuk membawa pusaka itu, apakah harus orang tertentu yang mungkin juga mereka punya laku tertentu menjelang kirap itu, atau memang siapa saja, atau mungkin abdi dalam mana saja bisa menjadi pembawa pusaka? Ya, untuk membawa pusaka itu ada 2. Biasanya untuk yang di bagian atas itu ngampil, kalau yang di bawah atau di belakang itu buntar istilahnya. Yang ngambil dan buntar itu pangkatnya juga berbeda. Jadi abdi dalam maupun sentono dalam mempunyai ketentuan pangkat yang berbeda. Kemudian pusaka 1 sampai 4 itu juga berbeda dengan yang 5 ke. Ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Jadi misalkan pangkat KRT itu nanti mungkin bisa ngambil pusakonya yang di 5 ke atas. Tapi untuk yang di 1 sampai 4 atau terutama 2 sampai 4 itu mungkin tidak bisa ngambil, tapi hanya buntar di bawah. Karena yang di atas pangkatnya ada ketentuan lebih ke atas lagi. Karena pusakanya itu juga mempunyai grade yang berbeda. Jadi berbeda-beda. Nanti yang 2 itu lebih bawah, lebih bawah. Oke. Dan ini kondisinya berarti dibawa selama Topo Bisu mengelilingi Baluwati tadi, dan setelah itu dikembalikannya nanti kemana? Apakah setelah kirap tadi itu mereka langsung berpisah untuk mengembalikan pusaka ini ke tempatnya, atau gimana, Kanjeng? Ya, biasanya ya langsung masuk, terus dikembalikan ke gedung pusaka. Langsung gitu ya? Kalau ini juga ada pertanyaan sendiri bagi saya yang bukan orang Solo gitu ya, Kanjeng. Kan ini tadi ada kirap dari Keraton Surakarta, juga ada kirap dari Mangkunegaran gitu. Itu berarti keduanya berlangsung di waktu yang sama atau gimana? Untuk Mangkunegaran biasanya dilaksanakan pada sore. Maksudnya sore lebih sore daripada di Keraton Surakarta. Jadi kalau tidak salah Mangkunegaran biasanya jam 7 ya, jam 7 gitu. Tapi kalau untuk Keraton Surakarta biasanya dimulai jam 12 malam. 12 malam. Dan itu mohon maaf, itu berarti kalau kayak Keraton Surakarta yang dimulai jam 12, itu selesainya kira-kira untuk setelah mengelilingi itu apa butuh waktu yang lama? Itu tergantung dari cucuk lampanya, kebugai selamatnya. Jadi kadang ada yang kebugai selamatnya berjalannya lancar dan cepat, itu kadang pernah itu selesai sampai jam 2 sudah masuk, jam setengah 3 masuk, tapi ada yang lama, berhentian juga lama gitu, ada yang sampai jam 3, jam setengah 4 gitu pernah. Ini Tribunus cuma sekedar informasi. Ini kan kalau dikirap malam 1 suro di Keraton Surakarta itu akan ada juga kebo bule dari keturunan Kiai yang namanya Kiai Slamet ya. Kiai Slamet itu nanti kan juga ikut kirap. Nah, ini yang menentukan. Berarti kalau kemungkinan mulainya jam 12 itu tadi juga bisa molor ketika mungkin kebo bulenya tidak langsung keluar dari kandang ya, atau gimana? Kerbo Kiai Slamet itu, keturunan Kiai Slamet itu biasanya sore sudah dipersiapkan di depan Kamandungan. Sudah, bahkan sebelum hari hanya sudah latihan juga, latihan berjalan juga, karena mereka juga harus terlatih untuk melihat manusia di jalan lancar, tidak kaget gitu. Dan mereka dipersiapkan di sore hari juga. Jadi ketika nanti pusaka mulai berjalan keluar, kerbo itu langsung berjalan mendahului di depannya. Gitu. Kalau kebo bule atau yang tadi itu yang ikut itu juga jumlahnya ditentukan oleh Sinuwun atau gimana, Kanjeng? Untuk jumlah kerbonya ya. Jadi kerbonya nanti juga ada semacam, nanti kerbo yang miaskan ada berapa gitu. Dan juga mungkin juga tergantung dari kesiapan dari kerbo itu sendiri, karena ada beberapa kerbo yang kemudian di pas hari H
dia nggak mau jalan. Ada yang malah nggak akur seperti itu. Jadi memang harus dipisahkan. Oh, jadi memang sangat tergantung kondisi dari Iya. kebo-kebo Ya budenya makanya itu. sorenya harus ada persiapan dulu di Kamandungan. Mereka dijadikan satu, kan bisa lebih dipantau apakah baik-baik saja atau enggak. Kalau Jadi nggak bisa sekarang mendadak. kira-kira itu sebenarnya jumlah kebo bule yang dimiliki oleh Keraton Surakarta itu ada berapa? Wah, untuk yang terkini saya kurang memantau ya, tapi lebih dari 5. Oke. Ya. Dan biasanya itu nanti persiapannya dari Kori Kamandungan untuk berjalan mulai ya, kebo bulenya itu ya. Nah, tadi kita menyambung di tentang pusaka dan kebo bule ini tadi, itu kan masyarakat pasti yang menonton kirap malam 1 Suro ini sangat istilahnya sampai berlomba-lomba untuk mengambil air jamasan dari pusaka. Kemudian bahkan saya pernah ketika itu meliput dan melihat sendiri kotoran dari kebo bule atau Kiai Slamet ini tadi itu juga diambil gitu. Sebenarnya untuk para masyarakat awam di luar sana itu ketika itu diambil, biasanya mereka itu digunakan sebagai apa sih? Atau apa makna yang mereka hendak ambil ketika mengambil tadi itu air jamasan dan kemudian kotoran-kotoran dari kebo bule itu? Kalau untuk di Mangkunegaran, air jamasannya biasanya diambil ketika sebelum kirap ya. Ada semacam penjamasan dan airnya dipakai untuk ngalap berkah istilahnya. Tapi untuk di Keraton Surakarta kan jamasannya sejauh sebelum kirap itu berlangsung, yang menjadi ngalap berkahnya adalah bagian dari sikerbo itu sendiri. Karena pada zaman dahulu masyarakat kita itu adalah mayoritas agraris. Jadi keberadaan masyarakat itu tergantung banget dengan adanya keberadaan sawah, baik untuk padinya maupun untuk musimnya supaya tidak berganti-ganti seperti itu. Kalau berkahnya ya kotoran itu nanti dicampurkan ke media tanam itu. Bahkan konon ketika kerbo itu berjalan-jalan ke daerah, masyarakat meyakini bahwa kalau kerbo itu merusak sawah atau ladang mereka bahkan akan sangat bersyukur sekali. Karena ini adalah pertanda bahwa itu akan mendapatkan berkah. Jadi bukan seperti sekarang malah diusir, jadi malah itu sebuah seneng ya. Dianggap sebagai suatu keberuntungan. Ya. Kalau kemudian kayak tadi air jamasan itu rata-rata untuk orang sendiri biasanya apa, untuk membasuh muka kah atau apa mungkin? Biasanya keyakinan itu masing-masing ya, biasanya tapi lebih banyak untuk dibasuh di muka, kemudian ada yang dibawa pulang untuk dijadikan apa. Makanya sebetulnya untuk keraton sendiri sebetulnya ada, kita tarik ke belakang, ada makna apa itu larung seperti itu ya, membuang sesuatu ke laut itu karena supaya ya tidak seperti itu. Jadi sebetulnya keraton sendiri juga mengajarkan bahwa hal seperti itu tidak begitu baik untuk dilakukan. Tapi masyarakat kan juga tetap ingin mendapatkan berkah dari punden mereka, yaitu keraton yang menjadi pusat dari kebudayaan Jawa. Ya. Kalau kita lihat lagi ketika kirap malam 1 Suro ini berjalan atau dilakukan, sebenarnya ada berapa orang yang emang turut serta dalam kirap itu? Mungkin khususnya di Keraton Solo ya, Kanjeng. Itu siapa saja yang terlibat dan biasanya berapa banyak orang yang ikut di situ? Biasanya untuk sebelum acara berlangsung itu semacam ada pendataan ya. Siapa yang sentono dalem yang nderek, yang ikut, dan juga abdi dalem yang akan derek. Nanti dari kepanitiaan biasanya akan mengatur siapa yang bertugas di Pusaka 1, siapa yang bertugas di Pusaka 2, siapa yang buntar di Pusaka 1 dan seterusnya. Tapi untuk Pusaka 1 biasanya nggak ada buntarnya karena biasanya berbentuk seperti semacam keris gitu. Jadi memang tidak ada yang buntar. Jadi hanya satu orang yang membawa gitu. Jadi itu ada semacam manajemen yang mengatur itu. Jadi ketika menjelang kirap berlangsung nanti ada pemanggilan, dikelompokkan. Jadi di kelompok 1 ini namanya ini dipanggil satu-satu, seterusnya kelompok 2 juga gitu. Itu berarti tidak ada
batasan atau jumlah tertentu yang memang harus dipenuhi atau mungkin tidak boleh melebihi ini, itu tidak ada, Kanjeng? Karena pada zaman saat ini itu Iya. banyak sekali animo masyarakat dan juga abdi dalam maupun banyaknya juga sentono dalam yang ingin berpartisipasi dalam kirap ini, maka tidak ada batasan untuk jumlahnya. Tapi nanti bergantian dan semuanya merasakan berkah dari. Maksudnya bergantian gimana, Kanjeng? Jadi ketika membawa pusaka nanti setiap berapa meter nanti berganti gitu. Jadi semua merasakan gitu ya. Tapi kalau walaupun ini tidak dibatasi, apakah semua yang tadi mendaftar atau ikut dalam pendataan itu pasti akan terpilih, Kanjeng? Atau mungkin kadang tahun ini tidak ikut dulu, terus mungkin baru besok tahun depannya bisa berkesempatan lagi gitu, gimana? Nanti itu kebijaksanaan dari tim yang memasukkan itu. Jadi didata dulu semua, nanti diumumkan sebelum acara kira-kira jam 9 gitu kan. Itu nanti kan diharapkan datang kira-kira jam 7, jam 8. Nanti jam 9.10 itu mulai diumumkan. Ya nanti nama-nama yang diumumkan itu berarti sudah deal untuk membawa pusaka atau terlibat di dalam kirap. Yang tidak ya nanti ikut ngamping-ngampingi di belakangnya atau membersamai dari kirap itu. Dan itu bebas, kalau membersamai bebas di pusaka yang nomor berapa. Nah ini tapi saya melihat dari tahun ke tahun semakin banyak orang yang mungkin memang bukan dari lingkungan keraton atau mungkin dari lingkungan Mangkunegaran yang ternyata bisa ikut serta dalam kirap Malam Satu Suro ini. Dalam artian mereka juga ikut bersama rombongan itu tadi, bukan seperti penonton kita yang dari samping gitu, tapi itu juga ikut topo bisu. Nah, itu memang apakah ada aturannya bahwa ketika orang-orang di luar lingkungan keraton ini bisa ikut, itu memang ada mungkin syarat tertentu apa yang harus mereka punyai untuk ikut, atau gimana? Karena ini, kemarin saya agak tergelitik dengan ini, Kanjeng. Sebuah video dari Mas Paundra dari lingkungan Pura Mangkunegaran, bahwa Mas Paundra itu bilang untuk mereka yang berniat untuk ikut dalam kirap, mohon jangan untuk menghubungi saya atau maksudnya menghubungi Mas Paundra itu sendiri untuk agar mendaftar melalui dia gitu, tapi silahkan mendaftar sendiri kepada pihak yang memang berwenang atau misalkan yang mengurusi itu dengan membayarkan sejumlah ada biaya, dan mereka nanti akan mendapatkan mungkin kelengkapan untuk ikuti kirap. Nah itu memang apakah mereka yang ikut itu tadi harus punya syarat tertentu, atau tadi itu kok bisa berbayar? Karena tahun lalu misalkan saya ingat ada beberapa mungkin tokoh politik hingga artis kenamaan seperti Pak Ganjar, kemudian ada tokoh publik, artis public figure gitu yang ikut juga dalam kirap Malam Satu Suro. Sebenarnya aturannya gimana, Kanjeng? Kalau mungkin untuk di Mangkunegaran, ungkapan dari Gusti Paundra itu mungkin karena beliau kan public figure juga ya, jadi masyarakat tahunya kan Mangkunegaran itu identik dengan Gusti Paundra dan Gusti Bre ya. Jadi pasti mereka akan mend-DM atau mengontak beliau, padahal itu kan bukan areanya beliau, jadi ada kepanitiaan sendiri yang mengurusi itu. Dan untuk Mangkunegaran saya kurang paham, tapi untuk masalah pembayaran mungkin untuk supaya lebih terseleksi ya, tidak semua bisa mengikuti untuk kirap yang di Mangkunegaran, karena Mangkunegaran sendiri tidak banyak pusaka yang dikirapkan dan itu sore juga, dan konsekuensi dari sebuah malam yang masih sore itu biasanya masyarakat kan juga masih aktif semua, jadi kalau terlalu banyak juga nanti akan membuat masalah yang lebih rumit. Tapi kalau di Keraton Surakarta habis jam 12 itu biasanya kan masyarakat sudah mulai tensinya menurun juga, jadi siapa yang mau melihat biasanya memang orang-orang yang terseleksi, masih belum ngantuk, masih kepengen menonton dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi itu memang tidak, berarti pendaftaran untuk mereka yang ingin ikut dan mendaftarkan itu dibolehkan saja dari kaum awam gitu. Kalau di Keraton Surakarta tidak ada model untuk pendaftaran dari awam. Jadi
yang mengikuti kirap itu dari Sentono Dalam dan Abdi Dalam. Tapi masyarakat boleh mengikuti dengan istilahnya ngayap. Ngayap itu mengikuti dari belakang setiap pusaka itu. Oke. Jadi pusaka itu nanti dibawa, ada keluarga yang mengikuti di dalam maupun Sentono Dalam yang mengikuti gitu. Nah, nanti di belakang pusaka X itu nanti boleh masuk mengikuti. Oke. Nanti ada jarak, nanti yang pusaka kedua, demikian juga seterusnya gitu. Berarti mungkin ini agak yang perbedaannya tadi Keraton Solo mungkin tidak ada yang dari awam, masih dalam bentuk mereka ikut dalam membawa pusaka dan yang lain, tapi mereka ikut mengayap tadi ya. Kalau yang di Puramangkunegaran mungkin tadi itu ada untuk ikut serta dalam situ Tribuners. Cuma saya kepikiran, sebenarnya kalau kayak di kirap malam 1 Suro ini, kayak Sinuhun atau mungkin kayak di Mangkunegaran itu Gusti Bre sebagai Mangkunegaran itu ikut serta atau enggak sebenarnya? Ya, sebagai pemangku-pemangku adat atau kepala-kepala dari entitas monarki-monarki yang ada itu memang tidak ikut dalam kirap. Jadi beliau-beliau hanya paling dahulu untuk ada yang memimpin atau bertanggung jawab di acara itu, kemudian melepas. Gitu. Jadi melepas kirap itu ya? Ya, kemudian nanti kalau kembali juga menerima kembali. Gitu. Kalau untuk Cucuk Lampah sendiri, Kanjeng, itu kalau tahu saya tahun lalu itu untuk Puramangkunegaran dipimpin oleh Gusti Paundra. Cuma kalau di Keraton Solo itu sendiri, apakah juga mungkin dipimpin oleh mungkin putra mahkota atau mungkin malah saudara-saudara dari kerabat keraton gitu? Kalau di Keraton Surakarta Cucuk Lampahnya ya Kebo Kyai Slamet itu. Oh, jadi malah kebonya tadi itu. Jadi kita mengikuti Kerbo itu, mau berhenti, mau jalan ya sudah. Tapi tadi kan Pak Wangnya juga mengarahkan kan, jadi kita nggak mungkin berhenti terlalu lama karena juga sudah tidak akan gitu ada Pawangnya. Oke. Nah, saya ingin tahu mereka yang turut serta dalam kirap ini itu harus mengenakan apa, Kanjeng? Apakah memang ada pakaian tertentu gitu? Ya, untuk masyarakat yang ingin mengikuti acara kirap 1 Suro ya harus menyesuaikan dengan ketentuan pakaian. Kalau laki-laki atela atau beskap, kemudian untuk yang wanita memakai pakaian Jawa biasa itu yang hitam itu, semuanya bercorak hitam. Bercorak hitam gitu. Apakah yang saya tahu beberapa Sentono Dalam dan Abdi Dalam itu pasti tidak mengenakan alas kaki. Nah, apakah itu memang kewajiban, Kanjeng? Itu sebuah laku tirakat ya. Laku tirakat itu kalau sekarang ada istilah grounding. Seperti itu. Jadi masyarakat harus ketika melakukan itu harus betul-betul merasakan bagaimana laku itu secara seutuhnya. Jadi memang harus menapak ke tanah dengan merasakan betul apa yang terjadi. Jadi memang itu sebagai bagian dari laku tirakat itu sendiri ya. Jadi bukan suatu kewajiban atau apa, tapi memang tadi itu. Kalau mereka sendiri yang ikut, ini kan melakukan topo bisu gitu. Maksudnya mereka benar-benar istilahnya mereka melihat refleksi ke diri sendiri dan tidak fokus kepada yang lain. Cuma kalau kepada mereka orang-orang awam di luar sana yang menonton sebenarnya gitu, dengan menggunakan handphone, sekarang kan orang ingin mengabadikan momen gitu. Itu sebenarnya mengganggu nggak sih sebenarnya perjalanan kirap gitu? Karena terkadang kan mungkin karena malam mereka menggunakan flash, menggunakan bukan senter, penerangan yang lebih, dan itu sebenarnya mengganggu perjalanan kirap, mboten? Ya, kalau untuk saat ini memang banyak yang mengabadikan dengan kamera handphone, dan kamera handphone yang sekarang sudah sangat bagus ya. Saya kira tidak ada yang perlu memakai penerangan tambahan. Tapi khusus untuk pemakaian flash itu memang dulu sampai sekarang juga dilarang untuk yang kasusnya yang ke Maiso. Karena binatang itu akan kaget kalau ada kilatan dan
nanti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, mungkin ngambek atau mungkin malah balik atau apa gitu, dihindari seperti itu. Berarti memang anjurannya untuk yang ke kebo-kebo bule itu tadi sebisa mungkin tolong para masyarakat tidak boleh pakai flash. Tidak pakai flash karena nanti takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau kemudian untuk rute tahun ini kirap malam satu suro yang itu apakah tetap sama seperti terdahulu-dahulu atau gimana Kanjeng? Kalau kirapnya masih sama, rutenya masih sama. Jadi dimulai dari Koro Kemandungan itu terus puternya gimana Kanjeng? Itu ke utara, nanti sampai di Telkom itu ke timur, terus kemudian menyusuri jalan veteran itu ya, Sagiwan itu sampai ke Baturono, baru ke barat, nanti di perempatan Yosudarto Tanjungan itu baru ke utara, ke Nonongan, balik ke timur, sampai Geladak, ke selatan, masuk lagi ke dalam. Oke, masuk lagi ke dalamnya itu ya. Nah itu, ini pertanyaan pamungkas saya juga itu loh, Kanjeng. Itu kondisinya setelah kirap itu berakhir, atau misal kembali ke Kori Kemandungan lagi berarti ya, kondisinya itu apa yang akan dilakukan oleh para Sentono dan abdi dalam yang ikut di situ? Apakah benar-benar itu nanti langsung berpencar sendiri-sendiri, terus kemudian kembali? Karena kan sedang melakukan topo bisu gitu ya, maksudnya tidak akan ada pembicaraan sama sekali, atau justru nanti itu akan dikoordinasikan mungkin ke kemana dulu, masuk ke area kemana dulu, setelah itu baru kemudian berpisah masing-masing kan? Nah, karena biasanya kalau sudah selesai, ada yang merasa sudah cukup lelah ya, kemudian ada yang langsung pulang, ada yang masih ingin bertirakat di dalam keraton, ada yang ingin melepas penat dulu di dalam keraton, ada yang masih melakukan meditasi di keraton juga. Jadi ada beberapa masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan dan yang berbeda. Kalau biasanya yang melakukan meditasi atau tirakat lagi, maksudnya di dalam keraton itu apa aja? Selain mungkin meditasi itu apa aja, Kanjeng? Ya, biasanya meditasi di depan Maligi Bangsal, di pelataran itu banyak yang berdoa di situ. Sampai subuh atau dini hari gitu mungkin? Iya, itu biasanya selesai kan jam 3, jam 4, paling hanya 1 jam yang paling lama. Berarti tapi tidak ada ritual tertentu yang harus dilakukan dahulu setelah itu selesai, Kanjeng? Nggak ada. Jadi bahkan ketika itu kirap berjalan pun kan tidak semuanya juga ikut kirap. Jadi ada yang masih di dalam istana, masih ada di dalam keraton, dan ada juga yang meditasi di dalam keraton. Kalau kayak Kanjeng Nuki sendiri pernah atau mungkin selalu ikut setiap kirap kayak gitu, Kanjeng? Ya kebetulan saya selalu mengikutinya. Itu kalau pengalamannya Kanjeng sendiri berarti pernah membawa pusaka atau apa bagian yang benar? Saya selalu ke bagian petugas untuk membawa pusaka. Tahun ini tapi belum tahu Kanjeng, mesti didhawuhi apa gitu nanti. Sudah didata, tapi kita belum diumumkan untuk menempati yang pos yang pusaka berapa itu belum ya Kanjeng ya. Nah itu mungkin ini terakhir Kanjeng, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Kota Solo khususnya ya, dan mungkin Solo Raya, besok itu alangkah baiknya ketika mengikuti atau mungkin menonton dari kirap malam satu suro itu, apa-apa saja yang mungkin boleh dan tidak boleh dilakukan agar masyarakat sendiri juga paham esensi dari kirap malam satu suro ini. Monggo. Ya, untuk masyarakat semua, untuk warga Surakarta, kami akan sangat berbahagia untuk mendukung agenda budaya Kota Surakarta dengan mengikuti kirap satu suro ini dengan tertib ya. Terutama untuk saat pusaka atau rombongan berjalan, untuk tidak mengeluarkan suara, khidmat, dan bersikap hormat kepada apa yang sedang berjalan. Jadi kita bisa semua melakukan tradisi ini, doa-doa yang kita panjatkan, dan apa yang kita harapkan jika bisa berjalan dengan lancar, dan kita semua selalu mendapat keberkahan di tahun yang akan datang. Saya kira itu. Ya, terima kasih sekali lagi Kanjeng Nuki atas informasinya. Jadi kita juga semakin terbuka nih. Saya seperti saya yang bukan orang Solo juga jadi paham. Oh ini kirap malam satu suro ini maknanya apa? Kemudian gimana prosesinya gitu ya. Jadi Tribuners ini
kita sekali lagi berterima kasih kepada Kanjeng Nuki Sami-sami. atas informasinya. Kita akan jumpa lagi Tribuners di podcast-podcast Tribun Solo lainnya. Saya Vincenzo Jesta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.